Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Onol. Tentunya di channel kesayangan kalian. Bagi kalian yang masih suka nikung teman atau masih suka hotspot tebengan, jangan risau, saya di sini akan menemani kejanggalan kalian dengan merangkum sebuah film yang berjudul The Meg 1992. Tanpa panjang lebar, karena yang panjang itu enak dan yang lebar itu tidak enak, kita langsung saja menuju ke videonya. Cucurut. Di awal film kita dilihatkan seorang laki-laki pengusaha baklor kaya raya yang bernama Stephen dan istrinya yang kolot mejena bernama kita sebut saja Jubaidah. Mereka sedang membicarakan anak mereka yang bernama Martin, di mana bahwa Martin sekarang sudah punya pacar. Cie. Ketika di pesta, Stephen disamperin pacar Martin yang bernama Ana. Anjir, serwa diwai ngarana. Ana memberitahukan Stephen bahwa mereka baru saja jadian 3 bulan yang lalu. Stephen yang melihat Ana nampak lope-lope dan membuat hatinya bebeledugan. Esoknya Martin datang membawa Ana dan mengenalkannya pada keluarga. Martin juga mempunyai adik yang bernama Sally. Lalu Martin mengantarkan Ana pulang ke rumahnya. Esok harinya Stephen yang udah terlalu geber-geber sama Ana nampak menelponnya dan akan berkunjung ke rumahnya. Ana pun yang menyukai Stephen tanpa pikir panjang langsung mempersiapkan diri untuk diajrot-ajrot. Setibanya di rumah, Ana pun sudah memasang jurus siluman bakteri atel dan terjadilah ajrot-ajrotan. Berbagai gaya mereka lakukan seperti ajul gedang, bagong nyuruntul dan yang lainnya. Esok paginya Stephen kaget dengan kedatangan Martin. Hetasia. Dan ternyata Martin hanya memberitahukan Stephen bahwa ia sudah bekerja sebagai wakil editor di sebuah perusahaan ternama. Stephen pun sangat senang mendengar hal itu dan bangga pada Martin. Lah sia kolot edan. Malamnya mereka merayakan atas keberhasilan anaknya. Ibunya Martin pun menanyakan asal-usul Ana. Ya semacam interogasi emak-emak komplek gitu. Karena asal-usul Ana yang tidak jelas dan suka pindah-pindah tempat, membuat ibunya dan adiknya Martin tidak menyukai Ana. Dan beda lagi sama Stephen yang sangat menyukai Ana. Setelah perayaan selesai, Martin pun mengantarkan Ana pulang. Dan si kadal cekak ini malah mengikuti mereka. Emang ya kelakuanmu, haduh. Stephen pun langsung masuk ke rumah Ana tanpa basa-basi. Stephen pun langsung menyeruntul karena si otongnya sudah merasakan mual dan ingin muntahin jeli-jeli putih. Setelah selesai ajrot-ajrotan, si kadal cagak ini mengajak Ana besok harus ikut dirinya menghadiri rapat di kota lain. Ya inti nama biar leluasa mengkecemal Ana. Tapi Ana menolaknya karena esoknya Ana harus melayani Martin. Aduh, ari si cecer. Akhirnya Stephen pun mengerti keadaan Ana. Banewe guys diberes ya mah. Esoknya Stephen pun akan berangkat. Dan dirinya diberitahukan Jubaidah bahwa Martin dan Ana akan pergi ke Paris untuk piknik. Stephen pun langsung ngegebek mendengarnya dan langsung berpamitan berangkat macul. Stephen pun galau rungsing rudet yang membuat dirinya tidak fokus mengikuti rapat. Selesai rapat, Stephen pun yang sudah terlalu gugudubugan hatinya pada Ana, dirinya pun langsung OTW ke Paris. Nepi kakitu dari debleng. Sampainya di Paris dan dia berada di tempat mereka menginap, Stephen pun langsung menelpon Ana menggunakan telepon hotel. Ana yang masih tidur dan teleponnya diangkat oleh Martin dan Ana pun bangun. Martin pun memberikan teleponnya pada Ana. Esoknya Ana pun datang ke tempat yang sudah dibadamikeun oleh Stephen. Gak pakai lama atau GPL, Stephen langsung menggajrot Ana di pinggir jalan. Hari numiis. Selesai menggajrot, Ana memperingatkan Stephen, tolong jangan ikuti kami. Bukannya pulang, Stephen pun malah menginap di hotel yang sama. Dari kamarnya, Stephen pun mengintai mereka yang sedang bahagia dan membuat hatinya menggedur-gedur. Dia pun rungsing lagi karena ingin berada di posisi Martin yang membuatnya mewek jujungklan. Seminggu kemudian, sepulang dari Paris, Stephen pun mengajak Ana bertemu dan dia menyatakan akan meninggalkan Jubaidah dan menikahi Ana.
Ana pun menjawab, apakah kamu tidak kasihan sama Martin yang mencintaiku? Dan apakah kamu yakin mereka semua tidak akan membencimu? Kenapa kamu harus melakukan itu semua, padahal kamu sudah aku berikan apam tembemku? Stephen pun pulang dan istrinya mengatakan, kamu keren sekali sekarang, tak seperti biasanya, dan membuat aku teringat masa-masa pacaran dulu. Mendengar hal itu, Stephen pun merasa bersalah. Esoknya Stephen pun kekeh-petekeh mendatangi rumah Anna. Ia pun dikagetkan dengan kehadiran sosok laki-laki yang bernama Peter. Dia mengaku bahwa dirinya sahabat Anna. Peter pun sudah mengetahui Stephen adalah ayah Martin. Dengan sigap Anna pun berkata bahwa Stephen datang untuk mengambil buku. Saat Anna mengambil buku, Peter memberitahukan Stephen bahwa ia mantan Anna. Dan ia pun sangat salut sama Martin bisa mencintai dan memberi kebebasan pada Anna. Setelah Anna memberikan buku, Stephen pun langsung pulang. Sore pun tiba dan nampak Peter pulang dari rumah Anna. Ternyata Stephen masih di situ. Stephen yang rungsing langsung masuk dan marahi Anna. Eta kolot ngan rungsing we. Anna pun menangis. Lalu Stephen pun langsung memeluk Anna. Tanpa sadar mereka pun bergajrot-gajrot lagi. Eta kena ngegenjot. Esoknya Martin dan Anna terlihat sedang berotok-otok. Saat makan, Martin memberitahu bahwa ia sudah melamar Anna, dan Anna pun menerimanya. Mendengar hal itu, Stephen pun rungsing lagi. Malamnya Stephen menemui Anna. Saat Stephen mengantar Anna ke kamarnya, Sally melihatnya. Stephen yang rungsing selalu dan ingin terus ketemu sama Anna, nampak tak semangat berbuat apapun. Lalu ia menelpon Anna, tapi sayangnya malah Martin yang mengangkatnya. Pagi harinya Stephen menerima kunci kamar. Ternyata itu pemberian Anna. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung OTW COD apem ke tempat yang sudah dijanjikan Anna. Sampainya di sana, ia diberitahukan Anna, jika ingin ajrot-ajrotan datang aja ke sini, maka kita akan ajrot-ajrotan sepuasnya. Tanpa sengaja, Martin mengunjungi tempat itu dan akan mengecek kamar yang akan dia sewa. Dan ternyata, Martin pun melihat mereka yang sedang ajrot-ajrotan. Martin pun shock dan terjatuh ke lantai bawah. Stephen yang panik melihat anaknya langsung turun menghampiri Martin tanpa sehelai benang pun di tubuhnya. Anna pun diam-diam pergi dari sana sambil menyesali perbuatannya. Dan Stephen, dirinya jujur mengatakan pada polisi semua yang terjadi termasuk hubungannya dengan Anna. Lalu ia pulang diantarkan polisi dan wartawan pun sudah banyak di sana. Pas masuk ke dalam, ia melihat Jubaidah penuh dengan luka karena memukuli diri sendiri. Karena ia tak kuat menahan sakit hatinya setelah mengetahui perselingkuhannya dengan Anna. Jubaidah pun memperlihatkan gunung Merapinya pada Stephen dan berkata, apa ini tidak cukup bagimu sehingga kau cari wanita lain? Beberapa tahun kemudian, Stephen pun mengasingkan diri. Kini dia stres dan sakedeng deui gelo. Karena ia selalu memandangi foto Anna dan berkata, ternyata kamu wanita biasa aja. Saya pernah melihat kamu di terminal dengan Peter sedang menggendong anak. Dan film pun berakhir. Intinya dari film ini mengajarkan bahwa setiap perlakuan buruk pasti akan ada penyesalan. Maka dari itu perbaikilah diri ulah kalumprung wae. Yang suka videonya silahkan like, subscribe, dan tinggalkan komen.